kali merasakan hangatnya kebersamaan bersama kawan-kawan, khasnya dengan Kakanda Haji Muhammad Suhaidi yang selalu tidak pernah kering mulut beliau untuk memberikan motivasi kepada kita semua. Dan juga saya merasakan betapa hangatnya kebersamaan, walaupun di tempat jauh rasanya sudah kelihatan dan terasa sekali kita berada dalam satu tempat yang sama. Dan khasnya bagi guru-guru ya, yang dulu, yang masih sampai sekarang, ya, yang masih sampai sekarang mengenal Harapandi, tentu sudah pernah bersama, pernah merasakan betapa kita sama-sama menjadi seorang guru di Yayasan Mi'rajus Sibyan, mulai dari guru TK, guru SD, guru SMP. Yang tidak pernah saya alami adalah menjadi guru dari SMA. Mudah-mudahan pada saatnya jika diterima nanti kembali menjadi guru di SMA, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati Allah SWT, saya kira untuk motivasi yang sangat luar biasa, mulai dari Kakanda Haji Muhammad Zainul Tuan Guru Muhammad Suhaidi, dan juga tadi sudah kita dengarkan dari Dr. Kakanda juga Dr. Haji Sukiman Azmi yang sangat luar biasa. Saya hanya menambahkan saja sebagai sambutan ini, saya bersyukur Allah pertemukan kita bersama. Mudah-mudahan kebersamaan walaupun by Zoom, dengan Zoom ini kita dapat bersama secara fisikal. Insya Allah tidak lama lagi kita akan bersama di dalam satu tempat ya. Ada 3 hal yang paling penting. Tadi sudah saya kira cukup banyak yang disampaikan oleh Dr. Haji Sukiman Azmi tentang bagaimana lembaga yang berkualiti, lembaga yang berkemajuan, lembaga yang akan go internasional adalah mencakupi 6 perkara tadi. Lalu saya hanya menambahkan asasnya saja. Asas dari kemajuan itu sebenarnya pada diri kita masing-masing. Semua kita memiliki potensi untuk menjadi maju. Saya ketika dulu sama-sama kita berguru dengan Maulana Syekh di Lombok, bahwa beliau mengungkapkan satu motivasi besar buat kita semua, dan saya kira inilah yang menjadikan saya sampai saat ini masih hidup seperti ini, berada di negara orang, lalu bisa berkomunikasi seperti sekarang. Ini dapat diterapkan oleh kita semua, baik sebagai guru, sebagai pengelola yayasan, sebagai pengelola pendidikan, maupun siapa saja dapat menerapkan ini. Untuk berkemajuan itu yang pertama sekali katanya adalah mesti kita memiliki 3 landasan utama. Yang pertama al-harakah barokah. Saya kira kalimat ini sederhana. Al-harakah barokah, kalau di search di internet, ini merupakan salah satu dari hadis yang jami' dan kalim, jadi sempurna terhadap ungkapan yang menarik itu. Al-harakah maknanya bergerak, dinamis, tidak pernah diam. Sebagai seorang pengelola pendidikan, kita mesti bergerak. Sebagai seorang guru, mesti bergerak. Sebagai seorang murid, mesti bergerak. Sebagai semua komponen ini, mesti kita semua melakukan gerakan berkah. Tentu berkah ini apa? Kalau ditarifkan berkah itu, mahiyal barakah, al-barakatu hiya ziyadatul khair. Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Jadi kalau kebaikan itu ingin bertambah, maka kebaikan itu akan ada pada diri kita, mesti di-sharing. Kan kuncinya kebaikan keberkatan itu ada pada sharing. Jadi sharing ini artinya berbagi. Jadi apa yang kita miliki kita berbagi kepada orang lain. Kita mampu senyum, berbagi senyum pada orang lain. Kita mampu mengucapkan satu kalimat ilmu, maka berbagi pada orang lain. Kita ada rezeki, berbagi pada orang lain. Jadi sharing ini merupakan kekuatan. Jadi berkah itu kata kuncinya ada pada sharing. Berkah itu kata kuncinya ada pada bagaimana kekuatan kita untuk berbagi. Jadi kalau ada orang kaya, lalu kemudian ia mengatakan dirinya kaya, tapi tidak pernah berbagi, atau dalam bahasanya pelit atau kedekut, maka itu belumlah namanya orang yang berkah. Yang berkah adalah yang mampu dan mau sharing kepada siapapun yang landasan pertama. Jadi kalau kita ingin berkemajuan, landasan pertama al-harakah barokah, yang digerakkan tadi 3 komponen: jasad, fisikal, pikiran kita, lalu hati kita.
Lalu kedua, di dalam sebuah pergerakan perjuangan kita alami dari mulai di Nahdlatul Ulama Jakarta ini, Masya Allah, pergerakan kita dari awal, dari satu ruangan kecil di BD rumahnya Ibu Masani di bawah, satu ruangan kecil, kita kumpul di sana, lalu expand, membeli tanah, kemudian kita kembangkan menjadi mendirikan TK Nahdlatul Ulama, SD Nahdlatul Ulama, SMP Nahdlatul Ulama, lalu kemudian sampai seterusnya SMA, dan sekarang alhamdulillah sudah besar. Sudah besar. Ini apa? Di dalam pergerakan ini tidak akan pernah berhenti namanya ujian cobaan. Pasti kendala, rintangan itu kita akan dapatkan. Itulah pergerakan. Jadi orang kalau sudah mulai bergerak, pasti ada rintangannya. Orang yang diam tidak akan pernah ada rintangan, tapi dia diamnya sendiri adalah ujian dan cobaan. Jadi orang bergerak itu pasti ada rintangan cobaan. Maka kalimat yang tepat dalam motivasi ini, Maulana Syekh pernah mengatakan, La tasma' qawlal akharina ma dumta fi khairin. Jangan pernah mendengarkan komentar orang lain terhadap kegiatan perjuangan yang engkau lakukan selama yang kita lakukan adalah kebaikan. So artinya apa? Walaupun kita mengajar di Yayasan Mi'rajus Sibyan, tidak terlalu besar gaji yang kita terima, honor kita terima, tapi lalu banyak komen orang terhadap kita, jangan dengarkan. Kalau yang kita lakukan kebajikan, maka go terus laksanakan. Nah inilah komen yang masalah kedua. Jadi kalau kita dalam pergerakan itu mesti kita mengalami namanya ujian. Dalam ujian itu maka jangan pernah mendengarkan komentar orang lain selama kita dalam kebajikan. Lalu yang ketiga, kunci keberhasilan keberjayaan dalam semua apa saja yang kita jalankan yang ketiga adalah idza dhaqat ittasa'at. Kata Imam Asy-Syafi'i, apabila kamu di dalam kondisi terjepit, terdesak, tidak terlihat jalan keluarnya, percaya dan yakin kepada Allah, Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar akan memberikan jalan keluar kepada kita untuk keluar dari masalah itu. Jadi artinya, Yayasan Mi'rajus Sibyan yang kita semua berada sekarang ini, kalau ada problem yang terlihat tidak ada solusinya, pasti. Yang penting langkah kita bergerak. Yang penting dalam pergerakan jangan mendengarkan komentar orang lain. Selama kita dalam perjuangan yang benar, maka teruskan, jangan pernah berhenti. Lalu terakhir sekali itu adalah kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita namanya keberjayaan, keberhasilan di dalam memperjuangkan Nahdlatul Ulama, Yayasan Mi'rajus Sibyan, segala mulai dari pendidikan TK sampai ke SMA, pondok dan seterusnya akan maju. Saya punya keyakinan, insya Allah bersama kita bisa mengambil ungkapan dari Demokrat, bersama kita bisa. Saya hanya titipkan 3 hal tadi untuk motivasi kita bersama untuk memajukan Nahdlatul Ulama. Pendidikan kita di Yayasan Mi'rajus Sibyan ini adalah al-harakah barakah, la tasma' qaulal akharina ma dumta fi khairin idza dhaqat ittasa'at. Qala Allah Subhanahu wa taala sebagai kalimat hitam penutupnya adalah fa idza faragta fansab. Kalau kita sudah selesai menjalankan satu program, maka jalanlah, ambil lagi program lain. Jangan berhenti dalam program yang sudah selesai itu. Maka jalankan kegiatan ini dengan baik, insya Allah. Sosialisasi segala aturan-aturan yang kita akan sosialisasikan pada hari ini, semua kita berharap para guru, lalu kemudian kepala sekolah, sama-sama kita bersama untuk memajukan misi utama kita adalah kemajuan Yayasan Mi'rajus Sibyan dari mulai TK sampai ke insya Allah perguruan tinggi. Kami sudah canangkan kami Dr. Nazmi, kita sudah ada canangannya untuk membuat Ma'had Ali, insya Allah. Ini adalah satu langkah step berikutnya untuk kita memajukan yayasan kita secara bersama. Mohon maaf, ini yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.